Satu rujukan penting dalam mazhab Syafi'i. Kata beliau, yang disebut dengan ahli bid'ah bila orang berbeda dengan keyakinan Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Sehingga apapun kelompok saat ini, apakah namanya Wahabi, namanya Salafi, Manhaj Sunnah, Ahlul Athar, Ahlul Hadis, kalau tak sejalan dengan yang dua tadi, semuanya Ahlul Bid'ah. Itu ulama yang bilang, ulama ahli hadis, ahli fikih, imam dalam agama. Saya cuma menyebutkan, menyampaikan kepada Bapak Ibu, mungkin belum membaca yang itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, bersyukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Subuh ini di 11 Rabiul Awal. Betul. Besok 12. Sekarang 12. Alhamdulillah, pokoknya sudah di bulan Maulid Nabi 11 atau 12. Semua kita sehat, bisa hadir di Mushola Nurul Ilmi. Mudah-mudahan hati kita selalu terpaut dengan masjid, dengan mushola, terpaut dengan syariat, dan hidup kita ini terpandu dengan syariat. Semoga istiqamah sampai akhir hayat dan di akhirat berkumpul dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Pagi ini kita lanjutkan bab bayan kasrati turuqil khair. Banyaknya cara, banyaknya jalan yang membuat kita bisa berbuat kebaikan, dan kebaikan itu bisa membuat kita masuk surga. Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjukkan kepada kita, bagi orang yang ingin mendapat banyak kebaikan, banyak pahala, ingin masuk surga, banyak caranya. Alhamdulillah sudah dibahas 13 hadis pada bab ini. Di pekan yang lalu, kalau kita berwudu, saat kita basuh muka, saat kita basuh telinga, basuh tangan, basuh kaki, Allah akan hapuskan dosa kita dengan bersamaan jatuhnya air wudu dari muka, dari tangan, dari kaki. Artinya berwudu itu sebab kita bersih dari dosa dan mendapat pahala dan ditinggikan derajat oleh Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kita masuk pada hadis yang ke-14. Bab bayan kasrati turuqil khairi. Wa bihi ilahi qal. Anhu, berasal dari riwayat sahabat masih Abu Hurairah. Masih riwayat sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. An Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berasal dari sahabat Rasulullah sallallahu Abu Hurairah berasal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal as-salawatul khamsu, salat yang wajib yang kita kerjakan 5 waktu sehari semalam, wal jumu'atu ilal jumu'ah, salat Jumat sampai Jumat di depannya, wa Ramadan ila Ramadan, puasa bulan Ramadan ini sampai Ramadan ke depannya, mukaffiratun lima bainahunna idza ijtanabatil kaba'ir, menjadi sebab dihapuskan dosa, dibersihkan dosa dengan dosa yang terjadi di antara 2 salat, di antara 2 Jumat, di antara 2 Ramadan. Rawahu Muslim. Hadis ini, kalau kita salat 5 waktu, dijelaskan bahwa ketika salat subuh, dosa yang terjadi antara isya dengan subuh, Allah bersihkan dengan kita melaksanakan salat subuh. Kita salat zuhur, dosa antara subuh dengan zuhur, Allah hapuskan kepada kita. Nanti kita salat asar, zuhur dan asar kita berdosa, Allah bersihkan dengan salat asar. Kalau kita nanti salat maghrib, dosa antara asar dengan maghrib, Allah bersihkan dengan salat maghrib. Kita salat isya, dosa antara maghrib dengan isya, Allah bersihkan dengan melaksanakan salat isya.
Maka bila seseorang sholat 5 waktu, Allah akan bersihkan dia dari dosa setiap hari. Dalam hadis yang lain Nabi menggambarkan, bagaimana menurut kalian kalau ada orang depan rumahnya ada air sungai yang besar mengalir terus, lalu dia mandi 5 kali sehari di tempat itu. Ayabqa min daranihi syai'un. Apakah orang yang mandi 5 kali dengan air sungai yang deras terus mengalir, dia masih tersisa kotoran di badan? Hadis ini bentuknya pertanyaan. Orang berakal akan menjawab, tidak mungkin masih bersisa kotoran wahai Rasul. Apa maknanya? Bahwa setiap kita sholat 5 waktu, sholat kita penghapus dosa yang terjadi sebelumnya. Sehingga Bapak Ibu mengerjakan ketaatan sholat 5 waktu saja sudah jalan kebaikan, membuat kita berpahala, membuat kita tinggi derajat dan masuk surga. Timbul pertanyaan, Ustaz, kalau sholat 5 waktu menghapuskan dosa, Ramadan, Jumat kepada Jumat berikut menghapuskan dosa, Ramadan sampai Ramadan depan menghapuskan dosa, lalu dosa yang mana yang dihapuskan oleh sholat? Dosa yang mana yang dihapuskan oleh Jumat? Dosa yang mana dihapuskan oleh Ramadan? Maka para jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini dijawab oleh para ulama. Kata para ulama, setiap diri kita, setiap anggota badan kita, dia punya dosa masing-masing. Setiap saat kita punya dosa masing-masing. Maka dosa ada yang dihapuskan dengan sholat 5 waktu, ada yang dihapuskan dengan sholat Jumat, ada yang dihapuskan dengan puasa Ramadan. Sehingga dia tidak saling timpang tindih, tapi dia punya ranahnya masing-masing. Poin kedua, timbul pertanyaan, Ustaz, dosa mana yang dihapuskan? Yang dihapuskan dosa-dosa kecil. Dosa besar tak dihapuskan. Sudah itu, dosa terkait kita dengan makhluk Allah tak dihapuskan. Kalau saya ada menggunjing jamaah, dia tidak ridha, saya tidak akan dihapuskan dosa bergunjing ini. Kalau ada tanah jamaah saya ambil, batas tanah saya pindahkan, sehingga bertambah 1 meter tanah saya, itu tak selesai dengan dosa seperti tadi. Kalau ada sarapan pagi begini, biasanya ada kan? Jatah saya sudah diberikan jamaah, tapi oleh saya ambil jatah jamaah yang lain. Tak selesai dengan solat yang tadi. Mesti minta kerelaan, minta keridhaan dengan orang tadi. Atau saya pernah minta hutang dengan Pak Maswandi, Pak, saya minta hutang 1.000 rupiah saja. Saya ingin beli, ada satu mainan yang anak saya suka, tidak bawa uang sama sekali di saku, pinjam dulu. Itu tak selesai kecuali saya bayar dengan beliau. Tak akan selesai dengan solat 5 waktu tadi, solat Jumat tadi, puasa Ramadan tadi. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, hati-hati betul dosa dengan makhluk Allah. Hak orang hati-hati betul. Hak orang ini kalau diambil tak selesai kecuali satu di antara dua. Kita dimaafkan dia, atau kita minta kerelaan, minta maaf, lalu dianggap selesai semua kesalahan kita terhadap hak orang. Maka kecil mungkin bakwan 1 buah, kecil mungkin kita uang 1.000 rupiah, kecil mungkin anggaplah pena orang terpakai oleh kita, atau kertas orang disobek 1 lembar dari buku dia. Itu kecil, tapi di akhirat itu besar semua. Tak ada kertas selembar, tak ada pena sebuah, tak ada uang 1.000. Jangankan uang 1.000, uang 1 dinar, 1 dolar pun tak ada. Maka yang kecil itu bisa berat, yang kecil itu bisa susah, karena hak orang yang kita ambil. Nah, maka Bapak Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis tadi menjelaskan kepada kita bahwa dosa yang dihapuskan dosa kecil, dan itu terkait hubungan kita dengan Allah saja. Boleh jadi datang waktu sholat, kita tak segera sholat, sudah di ujung-ujung waktu baru mau sholat. Saat sholat kita enggak khusyuk. Dosa-dosa seperti itulah yang Allah hapuskan dengan sebab amal yang kita buat tadi. Maka
Jangan gara-gara ini kita merasa tak apa, berdosa aja lah sekarang, nanti banyak menghapuskan dosa. Jangan seperti itu pula berpikir. Bapak Ibu rahmati Allah, kita tak tahu entah dosa yang mana yang menyebabkan Allah murka dengan kita. Tidak selamanya dosa yang besar menyebabkan Allah murka. Jangan-jangan dosa yang menyebabkan Allah murka itu kecil, tak terbayang oleh kita, sepele pandangan kita, tapi Allah Subhanahu wa taala jadikan itu sebab murka Dia kepada kita. Mungkin Bapak Ibu pernah dengar ada perempuan fihirratin, dia punya kucing, disebutkan mukminah, dia orang beriman, tapi kucing tadi lahiya at'amatha, dia tak kasih makan, walahiya atlaqatha, tapi tak juga kucing tadi dia lepas sehingga kucing bisa makan sendiri. Disiksa kucing, tak makan dan tidak diberi kesempatan makan. Tapi kata Nabi, finnar, perempuan macam itu Allah masukkan dia ke neraka. Sebaliknya, ada amalan orang ini dia mohon maaf kerjanya tidak terhormat, tapi kemudian dia haus, dia cari minum, dapat minum. Setelah dia selesai minum, ada anjing kehausan. Saking hausnya tanah basah dijilat-jilat oleh anjing. Dia merasakan anjing ini pasti merasakan pedih seperti aku haus yang dia rasakan saat ini. Lalu dia usahakan ngambil air, saat itu tak ada ember, tak ada plastik. Dibuka khufnya, khuf itu macam kaos kaki dari kulit. Dibuka khuf, diambil dengan khuf tadi, dibawakan untuk anjing. Selesai anjing minum, dia segar, langsung lari. Tak pernah anjing pandai terima kasih. Anjing di sini ada yang pandai terima kasih. Kasih makan, kasih minum, terima kasih Pak, kata dia. Saya pergi dulu, saya main sebentar, kata dia. Tak ada yang bisa terima kasih. Tapi kata Nabi, Allah masukkan ke surga gara-gara dia rasakan perihnya haus binatang makhluk Allah, dengan rahmat kasih sayang dalam dirinya, Allah sayangi dia. Maka para ulama kita ketika mengajarkan hadis, rata-rata mengajarkan al-musalsal bil awaliyahnya adalah hadis berrahmah. Mengajarkan irhamu man fil ardi, sayangi makhluk Allah yang ada di bumi. Yarhamukum atau yarhamkum, Allah akan merahmati, akan sayangi kalian yang sayang dengan makhluk Allah, dengan disayangi oleh makhluk-makhluk yang ada di langit. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, poin yang ingin disampaikan pada hadis ini, banyak jalan kebaikan yang bisa kita raih. Meskipun sekedar melaksanakan salat 5 waktu, yang itu kewajiban untuk kita. Tidak pun disuruh, dia kewajiban. Tak pun disebutkan dia sebagai penghapus dosa atau jalan kebaikan, dia kewajiban. Artinya otomatis kita buat, langsung Allah berikan pahala untuk kita, langsung berikan kebaikan untuk kita. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita upayakan untuk sholat 5 waktu, jangan tinggal. Apapun alasannya, jangan tinggal sholat. Agama kita memberikan keringanan tata cara sholat sampai mana kita mampu. Tapi tak ada keringanan meninggalkan sholat. Kita tak bisa berdiri, boleh duduk. Tak bisa duduk, boleh berbaring. Tak bisa berbaring, boleh dengan gerakan anggota badan mana yang bisa bergerak, yang bisa mengisyaratkan. Tak bisa juga, paling minimal dengan hati kita sholat. Allahu Akbar. Kita tak bergerak tangan, tapi hati kita baca Allahu Akbar, saya takbiratul ihram. Kemudian baca bacaan iftitah, kemudian masuk Al-Fatihah, bacaan ayat Quran, sampai dia salam, dengan hati semua diisyaratkan. Sah juga sholat kita. Poinnya adalah tidak ada keringanan boleh meninggalkan sholat. Yang ada keringanan tata cara melaksanakan sholat. Yang tadinya ideal mesti berdiri bagi yang mampu, diberikan keringanan-keringanan dari tak bisa berdiri kepada duduk dan seterusnya. Perlu saya ingatkan, kalau ada di antara kita, dia tak mampu berdiri lama, tapi bisa berdiri sebentar, maka berdiri sebentar itu mesti dia berdiri. Rukuk mesti normal, sujud mesti normal. Kenapa? Yang tak mampu cuma berdiri lama, bukan tak mampu sholat semuanya dalam keadaan berdiri. Kalau ada orang, dia tak mampu berdiri lama, tapi dia sholat seluruhnya duduk,
batal solat seperti itu. Kenapa? Rukun solat tak dikerjakan dia. Jadi saya ulang, boleh mengerjakan keringanan solat sesuai bagian mana yang kita tak mampu. Bagian yang kita mampu mesti seperti apa yang menjadi pekerjaan solat itu sesuai rukunnya. Contoh, apa nama sakitnya kalau kita lama berdiri itu pusingnya? Indigo, vertigo. Saya solat misalnya kalau baca Fatihah saja imam itu normal. Tapi kalau sudah masuk kepada ayat, itu sudah mulai macam goyang dunia ini. Itu kalau sudah terjadi itu, boleh saya duduk lagi. Tapi kalau mau rukuk, saya berdiri lagi. Sebab berdiri sebentar tidak masalah. Saya rukuk dari berdiri. Rukuk saya normal, i'tidal saya normal. Kenapa? Saya tak ada masalah. Lalu saya sujud normal juga. Duduk di antara sujud normal juga. Tasyahud normal juga. Kalau semuanya dihukum dengan cara duduk, batal sholat orang seperti ini. Paham? Jadi saya ulang, keringanan sholat ambil pada bagian yang kita tak mampu saja. Jangan dipukul rata, semuanya diringankan dengan cara duduk atau cara yang lain. Baik, saya cukupkan hadis pertama. Lanjut hadis kedua. Wabihi ilaikal anhu, berasal masih riwayat sahabat Abu Hurairah. Kalau ada bapak ibu bertanya, kenapalah Abu Hurairah ini banyak riwayat hadis, sementara bergaul dengan Nabi sekitar 2,5 tahun. Sahabat yang lain, Abu Bakar lama bersahabat dengan Nabi, tapi riwayat tak banyak. Apa kata Sayyidina Abu Bakar? Saya, di saat orang lain sibuk dengan keluarga, sibuk dengan perdagangan, sibuk dengan pertanian, sibuk dengan perkebunan, saya sibuk dengan Rasul. Dia tinggalnya di masjid Ahlus Suffah, tak punya keluarga, tak punya rumah sendiri. Sehingga kalau Rasul pergi berwuduk, dia nampak bagaimana Rasul mengangkat sendal ke pergi berwuduk, bagaimana Rasul menuangkan air, bagaimana Rasul sebelum berwuduk, bagaimana Rasul setelah berwuduk. Kalau Nabi bangun malam tahajud, apa yang lakukan pertama Nabi begitu bangun tidur? Apa setelahnya? Sampai nanti aktivitas yang lain. Kalau Rasul nanti berjumpa dengan anaknya atau berjumpa dengan keluarga, bagaimana Rasul dengan keluarga? Nampak oleh sahabat Abu Hurairah sehingga bisa meriwayatkan. Yang lain dia tak ada saat itu. Kira-kira kalau ditanya Musalla Nurul Ilmi, mana yang lebih tahu banyak tentang Nurul Ilmi antara saya dengan pengurus masjid? Meskipun saya 10 tahun bolak-balik ngaji setiap Rabu ke sini, tapi pengurus masjid mungkin setahun sekali ditukar. Cuma dia mengurus mulai dari loteng sampai ke lantai dia urus. Ini kabarnya, kalau bisa kita segera pasang plafon. Jangan sampai Ramadan yang ketiga baru terpasang. Jadi Bapak Ibu, ada sedekah berjalan tadi. Pagi ini malaikat mencatat siapa yang bersedekah subuh pagi ini. Jadi masukkanlah, kalau ada 10 juta, masukkan 10 juta. Biar tidak nanggung-nanggung. Bulan Maulid, syukur pada Nabi Muhammad SAW, rezeki dimudahkan Allah, masukkan. Tak cukup 10 juta, 20. Nah, tak cukup juga bisa lebih dari itu. Nah, berapa ada masukkan. Kita sama-sama pasang plafon ini insyaAllah, sehingga ke depan senang juga mata kita menatap indah plafon ini, lampunya pula cantik nanti, sehingga nyaman kita mengaji di Musalla Nurul Ilmi insyaAllah. Bertambah pula nanti dinding ini mungkin kita lebarkan keluar, makin ramai yang datang, makin banyak tertampung di Nurul Ilmi insyaAllah. Baik, saya lanjut hadis yang kedua. Tadi sudah kita baca masih riwayat sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Apa katanya? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul bersabda, "Ala adullukum ala ma yamhullahu bil khataya." Maukah kalian aku tunjukkan, aku kasih tahu kalian apa saja perbuatan yang bisa menghapuskan dosa-dosa. Bapak Ibu, kita kalau tak bisa berbuat baik, tunjukkan orang pada kebaikan. Kasih tahu orang pada kebaikan. Sehingga kalau punya medsos, punya YouTube, punya Facebook, punya Instagram, gunakan untuk menebar kebaikan. Kebaikan itu tak terbatas dengan salat 5 waktu, tak terbatas dengan berzakat, tak terbatas dengan haji, tak terbatas dengan silaturahim. Banyak jalur kebaikan. Dan kita tidak tahu entah yang mana satu kebaikan yang menyebabkan rahmat Allah lalu kita masuk surga gara-gara itu. Sehingga kalau punya media sosial, gunakan untuk yang baik. Kalau badan kita sehat, mata bisa memandang, telinga bisa mendengar,
kepala masih bisa berpikir, semua badan masih bisa aktif, gunakan untuk yang baik-baik atau menunjukkan orang kepada kebaikan. Kata Nabi, ad-dalu 'alal khairi kafa'ilih. Orang yang menunjukkan orang lain berbuat baik, dia dapat pahala sama dengan orang yang berbuat baik itu, meskipun dia tak melakukan kebaikan. Apalagi mengajak orang buat baik, ngasih tahu orang buat baik, lalu memfasilitasi orang buat baik, kita pula ikut buat baik, double pahala yang kita dapatkan. Maka pengurus masjid, kalau inisiasi perbuatan baik-baik di sini, banyak sekali pahala yang akan didapatkan. Ada buat maulid di sini? Mana pengurus? Ada buat maulid di sini? Atau buat berbagai kebaikan-kebaikan diinisiasi oleh pengurus, berkumpul jamaah, berbuat amal soleh jamaah. Dia kerjanya cuma bicara di mic, memberitahu, mengonsep. Dia tak buat makanan, dia tak cari ini itu segala macam, cuma mengajak orang. Tapi orang berbuat kebaikan gara-gara dia ajak, dia dapat pahala yang banyak. Sehingga abang-abang yang pengurus organisasi, yang pengurus masjid, pengurus komunitas, ibu-ibu pengurus majlis taklim, BKMT atau Permata atau apapun namanya, jika dia kreatif, banyak program, lalu orang berbuat dengan program tadi, dia mungkin tak berbuat dengan program, tapi orang berbuat dapat pahala dia gara-gara itu. Sehingga kalau ditawarkan jadi pengurus organisasi, jangan lari semua. Karena kalau kita man lahu usul fahuwa mas'ul. Kalau sudah rapat, ada yang usulkan kita buat organisasi ini, si anu jadi ini semacam. Biasanya siapa yang usul buat sebuah program, buat organisasi, buat kegiatan, dia yang diminta tanggung jawab jadi pengurusnya. Kalau bisa berebut umat Nabi Muhammad nih, saya yang urus ini, saya urus ini, saya urus ini. Termasuk pengajian pagi ini, mungkin di antara kita, saya ustadz bagian live streamingnya, saya ustadz bagian mengurus soft jamaahnya, saya bagian mengurus parkirnya, saya bagian mengurus sarapan paginya. Semua kita bisa berbagi, semua bisa dapat amal saleh. Saya lanjutkan. Kalian maukah aku tunjukkan apa saja amal yang bisa membersihkan kalian dari dosa, gugur dari dosa? Wa yarfa'u bihi darajat. Allah tinggikan derajat. Maksud derajat itu tempat yang dimuliakan di dalam surga nanti. Jikalah surga itu kita buat ada bintang 2, bintang 3, bintang 4, bintang 5 sampai bintang 7, ada hotel bintang 7. Punya bintang 7 kan? Kalaulah hotel itu bisa dibuat tingkatan, derajat itu maksudnya level hotel itu makin lama makin naik. Makin tinggi derajat orang, makin tinggi kedudukan dalam surga nanti. Jadi kalau ada hadis menyebutkan turfa'ud darajat atau raf'ud darajat, ditinggikan derajat, maknanya ditinggikan derajat keadaan kita dalam surga nanti. Level kita, kalaulah surga itu punya tangga, posisi itu sampai 1000 atau banyak ke atasnya, jika kita naikkan derajat, tadinya tangga 1, naik derajat tangga 2, tangga 3, tangga 4. Dalam penjelasan hadis yang lain, jarak 1 derajat kepada derajat yang lain itu seperti jarak langit dan bumi. Sehingga kalau hadis diterangkan jarak diangkatkan derajat, itu berarti posisi yang mulia yang Allah sediakan untuk kita. Dan mulianya tak setinggi yang kita bayangkan, jauh lebih hebat dari itu. Qalu, sahabat tadi menjawab, bala ya Rasulullah, tentu kami mau wahai Rasul. Jika engkau kasih tahu mana saja kebaikan yang bisa menyebabkan kami dapat rahmat Allah, bisa membuat kami dapat masuk surga, meninggikan derajat kami di surga, kami pasti mau Rasul. Kata Rasul SAW, isbaghul wudu'i 'alal makarih. 1, sempurnakan wudu, cukupkan rukun dan syarat. Kalau bisa, italah, lebihkan sedikit. Sehingga ketika berwudu, jika membasuh tangan itu wajib sampai siku, selingkar siku, lebihkan sedikit. Sahabat Abu Hurairah itu kalau berwudu, mohon maaf, sampai ke ketiak beliau membasuh tangan beliau. Kenapa? Ada hadis Nabi, bahwa di akhirat, umat Nabi ini ghurratul muhajjalin. Dia macam hewan yang belang. Kakinya putih, keempatnya putih, kepalanya putih, badannya semuanya warnanya misalnya warna merah, warna coklat, warna hitam. Tapi kepala, 4 kaki warna putih. Kenapa putih? Bekas dari wudu. Sementara orang yang lain yang tak berwudu, dia tak punya belang macam itu. Maka kata Nabi, siapa saja orang ingin banyak bekasnya, panjang nampak bekas dia wudu tadi,
lebihkanlah membasuh anggota wudhu. Sehingga sahabat Abu Hurairah kalau basuh tangan sampai ke ketiak basuh anggota tubuh dia. Bapak Ibu pernah tengok kalau orang berwudhu dibasuh di sini, dibasuh di tengkuk? Hadisnya itu melebihkan, memperpanjang bekas daripada wudhu kita. Itu sunnah macam itu. Maka di sini kata Nabi, isbahul wudhu, sempurnakan wudhu, penuhkan rukun dan syarat sesuai dengan yang diinginkan syariat. Sehingga jangan main ada keran, itu kepala, kaki itu ujung kaki panjang kaki ke depan, tidak begitu. Tapi diseka, dilap sehingga sempurna semua anggota badan kita yang menjadi anggota wudhu dibasuh dalam berwudhu. Itu ya kata Nabi, isbahul wudhu alal makarih, terutama ketika kondisi yang kita berat untuk menyempurnakan. Kapan itu Ustaz? Musim dingin atau berwudhu saat sedang dingin. Contoh wudhu subuh, wudhu saat tahajud, wudhu saat i'tikaf di malam hari. Kenapa? Kalau wudhu saat dingin tak semua orang siap. Orang mungkin menggigil ketika dingin. Apalagi orang Pekanbaru berwudhu di Padang Panjang, berwudhu di Alahan Panjang. Sekali-sekali pula datang di Alahan Panjang. Tahu Alahan Panjang? Oh, Alahan Panjang itu jangankan subuh, siang aja orang pakai kain sarung. Siang pakai kain sarung. Sarung itu gunanya untuk di badannya, bukan untuk di sarung di bawah. Saking dinginnya. Laki-laki merokok kerja dia, menghilangkan dingin. Jadi berwudhu saat sedang dingin kita sempurnakan itu berat. Tapi kata Nabi kalau kita sempurnakan saat kondisi itu, Allah jadikan sebab kebaikan untuk kita dan ditinggikan derajat gara-gara itu. Di sini kalau wudhu subuh berat atau tidak? Mungkin dinginnya tidak, buka mata dia berat. Bangkit dari kasur melangkah ke tempat wudhu yang berat, dinginnya tak terlalu berat. Maka menyempurnakan wudhu ketika kondisi berat itu, termasuk kalau kita sedang sakit, kulit kita mungkin sedang terkelupas, kita sempurnakan, kita akan diberikan kebaikan dan ditinggikan derajat. Ini hadis seperti ini kalau bagi kita enggak terlalu terbayang. Tapi yang pernah hidup di Sudan, pernah hidup di Mesir, hidup di negara-negara yang ada musim dingin, ini sangat terasa. Kami di Mesir, kalau sudah musim dingin tuh, rata-rata suhu antara 5 sampai 15 derajat. Dan itu berlangsung lebih kurang 4 bulan. Kadang lebih dari itu. Kalau naik ke Saint Catherine, di tempat Nabi Musa menerima wahyu itu, Jabal Tursina itu kadang-kadang muncul salju. Saya pernah di Korea Selatan -9. Bukan 9 derajat, -9. Kabarnya Sungai Hanggang di Seoul itu, kalau sudah sampai puncak musim dingin, itu bisa orang berlari di atas sungai itu. Karena membeku. Sungai. Bukan kolam kecil, sungai. Itu bayang, sungai itu kan mengalir terus airnya. Banyak airnya. Bisa membeku. Saya saat 2019, musim dingin itu Februari saya ke sana, itu ada kolam-kolam biasa, telaga biasa, itu sudah nampak membeku sebagian. Sungai Hanggang belum, tapi sebagian telaga itu sudah membeku, bisa berjalan di atasnya. Berwudhu saat itu berat, tapi bisa disempurnakan rukun dan syaratnya, apalagi tambah dengan sunnahnya, kata Nabi, menyebabkan kita dapat kebaikan, dapat pahala, dan ditinggikan derajat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian wa kasratul khuta ilal masajid, dan banyak langkah kita yang kita langkahkan menuju masjid. Ini secara tak langsung, kalau ada orang rumahnya jauh dari masjid, jauh dari musola, tapi dia bersabar untuk berjalan kaki menuju masjid, menuju musola, Allah kasih pahala lebih banyak dibanding orang yang rumahnya dekat dengan musola, dekat dengan masjid. Nanti ada hadis yang menjelaskan bahwa rumah orang yang jauh dari masjid dan musola itu lebih besar pahalanya karena banyak langkah menuju masjid dibanding orang yang dekat dengan masjid. Karena ada orang Madinah, rumahnya jauh, pengen Nabi kami buat dekat masjidnya lah supaya kami dapat banyak pahala. Tapi Nabi justru tidak menyuruh mendekat, tetap yang jauh saja agar banyak langkah, banyak pahala menuju masjid. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini pula yang menjadi hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita barangkali cuma mematok dapat pahala dengan banyak langkah, tapi rupanya dengan banyak berjalan itu badan kita sehat.
saraf kita aktif. Sehingga Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, tak sedikit teori pendidikan orang kalau belajar sambil bergerak kinestetik itu kadang-kadang lebih mudah menghafal, lebih mudah menangkap dibanding dia diam saja. Maka kalau bisa Bapak Ibu, orang Pekanbaru nih jarak ke musola 100 meter tapi pakai motor enggak. Kadang pakai mobil juga. Subuh belum panas mobil lagi pakai juga mobil ke musola ke masjid. Pas umroh, ini kan 4 Oktober dah umroh akbar nih. Pas umroh baru 3 putaran, Ustaz berapa lagi sisa Ustaz? Berjalan ke masjid atau balik masjid, Ustaz jauh hotel kita lagi Ustaz. Padahal hotel terdekat. Tawaf itu semua orang melakukan. Cuma karena tak biasa berjalan, nafas itu kenapa? Tak biasa. Maka kalau orang kampung, dia karena kadang-kadang ke kebun, ke sawah, 2 kilo bolak-balik itu biasa jalan kaki. Begitu umrah, orang kota sudah lemas, sudah nafasnya satu-satu tinggal lagi. Orang kampung, Ustaz, tahu sunat kita lagi Ustaz, kata dia. Ustaz pula lemas. Tapi orang kampung, tenaga masih kuat. Kita sekali-sekali datang ke sini Ustaz, tahu umrah banyak-banyak kita, tahu sunnah kita banyak-banyak. Maka Bapak Ibu dirahmati Allah, sehat badan, pahala dapat. Kemudian dengan melihat semakin banyak rumah kita lewati, makin banyak keadaan orang bisa nampak oleh kita. Boleh jadi kalau dekat masjid tak nampak orang yang rumahnya 2 atau 3 rumah jauh dari masjid, karena kita tak pernah lewat depan rumah dia. Sehingga tak tahu bahwa dia belum makan pagi ini. Tak ada asap yang naik dari rumah dia. Anak dia mungkin menangis karena tak ada uang jajan, tak ada uang bayar uang SPP dan segala macam. Kami dulu ketika Covid kumpul dengan guru kita Ustaz Abdul Samad, berpikir sederhananya buat Yayasan Nama Wakaf Umat. Bagaimana orang tak makan kita bantu bisa makan, tak sekolah kita bantu sekolah, tak ada pakaian kita bantu bisa dapat pakaian. Alhamdulillah sekarang setiap bulan tak kurang 160 orang kita biaya belajar. Lebih kurang 160. Sebagiannya ada yang di Nurul Azhar, sebagiannya ada di pesantren lain, seperti di Al-Fahmu yang dekat, ada di Darul Hadis. Darul Hadis ada 5 atau 6 tak salah. Setiap bulan itu kita biaya selama 1 tahun. Ada Al-Minhaj Sungai Paku, ada Darul Khair Ustaz Khair Al-Kushairi, ada As-Sakinah Ustaz Hasbullah, dan banyak pesantren lain, 160. Ada 1 orang yang sudah kuliah di Al-Azhar Mesir. Ada yang belajar di Muhat Lamongan Jawa Timur. Ada yang di Cirebon dan beberapa tempat. Ada yang kuliah di UIN, ini 2 orang. Di UIN kayaknya sudah lebih dari 2 yang kita kuliahkan. Dan insyaallah Oktober ini kita berangkatkan 10 guru pesantren untuk belajar di Darul Muhat Lamongan Jawa Timur, belajar nahwu dan sorof dan cara baca kitab kuning. Semoga guru-guru yang selama ini ahli dalam baca kitab kuning, dia belajar itu dapat metode baru, sehingga bisa dia upgrade kemampuan dalam mengajar, dalam memahamkan. Bukan dia tak ada ilmunya, ada ilmunya, tapi kita ambil metode. Kami sudah bawa gurunya, mentornya Ustaz Joko Nursio LC ke Nurul Azhar. Kita buat pelatihan 5 hari. Menurut yang kita lalui, menurut gambaran kita dari program yang kita buat itu, insya Allah 1 tahun anak pandai baca kitab kuning dengan cara itu. Maka kita berharap pesantren-pesantren sekitar kita, guru-gurunya ambil metode itu, sehingga nanti bisa diterapkan pesantren masing-masing, bisa pula pesantren yang lain meningkat kualitasnya. Oktober insya Allah kita kirim 10 guru. Agustus kemarin 5 guru. Itu di luar pesantren Nurul Azhar. Dan guru-guru ini wajib balik ke pesantren masing-masing. Kami Nurul Azhar cuma memfasilitasi guru ini untuk belajar. Biaya berangkat pesawatnya, pulangnya dari kami, biaya bulanan dari kami, uang saku dari kami. Uang saku 1 juta sebulan. Uang pendidikan 1.200.000 sebulan. Ongkos pesawat tergantung tarif pesawat. Sampai dia di pesantren termasuk travelnya, karena Lamongan itu tak bisa pesawat landing di pesantren dia, mesti di bandara. Maka di bandara ke pesantren dia kita biayai. Jadi tinggal bawa badan, bawa niat baik, kemudian mau balik ke pesantren masing-masing. Saya tak tahu Darul Hadis sedang utus atau belum. Sudah kita minta Darul Hadis bulan Agustus belum ngirim. Oktober juga belum ada yang ngirim. Tidak tahu kalau nanti ada dalam waktu dekat ini, bisa pula Darul Hadis mengutus. Jadi Bapak Ibu rahmati Allah,
Kadang-kadang pagi itu ada anak menangis, ada anak merengek, maknya tak bisa kasih uang jajan. Atau dia terancam tak boleh masuk kelas. Kenapa? Uang SPP belum bayar, uang ujian belum bayar, uang buku belum bayar, uang seragam belum bayar. Dengan banyak kita melangkah, jauh berjalan ke masjid, mungkin terdengar ada anak menangis. Atau terdengar ada orang dalam rumah berteriak, minta tolong, atau dia sakit, tak ada yang membantu dia. Dia seorang diri. Semalam saya berjumpa dengan kawan. Kawan itu punya abang kerja di Jepang. Saya pernah sebulan di Jepang. Jepang itu kehidupan sosial masyarakat sangat rendah. Artinya setiap orang sibuk dengan diri masing-masing. Meskipun kita tinggal di apartemen, rumah kita hadap-hadapan, tapi kita jarang tahu yang orang sebelah. Kabarnya sudah sebulan orang sebelah itu meninggal, tak tahu orang sebelahnya bahwa dia meninggal. Sudah bawa bangkai, dipanggil polisi, agar jangan sampai kita pula yang mencium bawa bangkai, kita tertuduh. Panggil polisi, tengok oleh polisi, kabarnya sudah sebulan dia meninggal, baru ketahuan dia itu meninggal. Jangan sampai muslim macam itu. Kata Nabi SAW, matul mu'minin fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamasalil jasadil wahid. Orang muslim dalam cinta kasih, berkasih sayang, perhatian sama mereka seperti seonggok badan ini. Kalau ada satu anggota badan yang sakit, semuanya tak tidur, semuanya meriang, semuanya merasakan sakit. Jangan sampai sebelah kita ada anak tak sekolah, ada orang meringis sakit, ada orang meriang, berbagai hal yang dia alami, kita yang lain tak tahu. Tapi kalau bisa kita sehat, terurus urusan kita, orang sekitar kita terurus pula oleh kita. Jadi banyak melangkah itu banyak hikmahnya. Kemudian yang ketiga lagi, tadi sempurnakan wudhu. Dua, banyak langkah ke masjid, anjuran untuk salat jamaah. Yang ketiga, wantidharus salati ba'da salah, menunggu datang waktu solat berikut setelah selesai solat yang sebelumnya. Selesai maghrib, tunggu isyak. Baik tunggu di rumah, tunggu di masjid, tunggu di tempat kerja. Setelah solat, tunggu lagi waktu solat berikut. Tanda bahwa dia cinta dengan solat, senang dengan solat, tak ada rasa malas dalam dirinya. Dia pengen berbuat amal saleh, pengen berbuat baik. Dalam bahasa lain, hatinya terpaut dengan solat, hatinya terpaut dengan masjid. Sehingga setelah selesai solat, dia tak sibuk dengan urusan dunia dia, tapi dia urus dunianya, cuma akhirat tak pernah lupa. Tapi dia tunggu solat berikutnya. Dia tetap di tempat solatnya, atau dia tetap berada di rumah, tapi menunggu solat berikut, baru aktivitas yang lain. Kemudian fadzalikumur ribat, kata Nabi, orang yang melakukan tiga hal tadi sama pahalanya macam orang yang berada di tempat perbatasan, jaga-jaga jangan sampai musuh menyerang. Pernah dengar pasukan perbatasan? Pasukan perbatasan itu kalau sempat lengah masuk musuh, sempat dia tidur datang nanti musuh menyerang. Jangan-jangan mata-mata musuh mengintai. Kalau dia lalai, kita diserang tiba-tiba. Maka orang yang buat yang tiga tadi, dia bisa dapat pahala setara dengan orang berjihad yang dia menjaga perbatasan, yang dia menjaga pos-pos yang menjadi pusat keamanan umat Islam. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, nampaknya sepele. Sempurnakan wudhu, melangkah ke masjid, kemudian kita menunggu sholat setelah sholat. Kan tak ada pekerjaan yang berat. Nunggu sholat itu duduk aja. Tak mesti baca Quran. Tapi kenapa kamu belum lagi berangkat? Saya ingin nunggu sholat asar dulu, baru saya berangkat. Kenapa kamu belum masuk ke pabrik? Saya tunggu sholat isya dulu, baru saya masuk. Tak ada disibukkan dia. Tapi ini jangan pula jadi alasan. Saya ingin dapat pahala yang banyak. Saya habis sholat ini duduk sebentar dulu. Padahal dia ada kelas dia, ada jam belajar. Sehingga kata dosen ini, kamu alpa. Tak apa Pak, yang penting saya dapat pahala banyak. Atau dia punya atasan di kantor. Kata Nabi, menunggu sholat dengan sholat berikutnya itu pahalanya banyak Pak. Saya setelah zuhur ini tunggu sholat dulu, setelah asar saya masuk lagi kantor. Kamu banyak bekerja bisa dikerjakan, kerjakan sekarang, kata atasan dia. Jangan pula gara-gara itu pekerjaan-pekerjaan kita dilalaikan dengan alasan menunggu sholat setelah sholat. Jadi setiap sesuatu itu punya takaran masing-masing, punya keadaan masing-masing. Ini bagi orang dia tak disibukkan, dia tak ada pekerjaan yang mesti dia buat. Dia cuma kerjaan dia kalau nunggu sholat itu tak ada lagi pekerjaan lain yang terganggu oleh itu. Paham Bapak Ibu? Saya lanjut hadis yang ketiga. An Abi Musa al-Ash'ari
sahabat Nabi Abu Musa al-Ash'ari. Keluarga Ash'ariyun ini, kabilah Ash'ariyun ini terkenal dari dahulu Ahlul Quran. Mahir dalam baca Quran, bagus suara dalam Al-Quran, banyak ilmu dalam bidang Al-Quran. Keturunan sahabat Abu Musa al-Ash'ari, Imam Abu Hasan al-Ash'ari, yang menjadi Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Lahir 260, meninggal 324 Hijriah. Dulu, kata Imam Ibn Khaldun, setelah masa Rasul, kemudian sahabat, tabi'in, para ulama salaf, orang waktu itu berpikir, ini hadis Nabi ada, ayat Quran ada, bagaimana kita beramal? Maka muncullah para mujtahid, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad bin Hanbal, dan mujtahid yang lain. Sehingga saat itu orang merujuk pada imam ini untuk beramal. Sehingga dikenallah setiap imam dengan kesimpulan dia, dengan metode dia, mazhab imam tersebut. Sehingga mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi, mazhab Sauri, mazhab Sufyan, dan seterusnya. Banyak mujtahid dulu. Cuma yang tinggal sekarang hanya 4. Yang lain kemana? Muridnya tak melanjutkan ilmu gurunya, tak mengajar lagi, tak menulis kitab, sehingga ilmunya putus di murid-muridnya. Sementara yang 4 mazhab ditulis ilmunya, dimelanjutkan mengajar oleh murid-muridnya, bahkan khidmah banyak sekali untuk 4 mazhab ini. Termasuk mazhab Syafi'i yang kita amalkan di Indonesia, para ulama hadis rata-rata mazhab Syafi'i. Sehingga mazhab Syafi'i itu banyak sekali ulama yang berusaha setiap pendapat Imam Syafi'i dicarikan dalilnya. Ya, Imam Syafi'i dengan dalil hadis, cuma tak menjelaskan dengan dalil hadis. Ulama berikut menjelaskan bahwa pernyataan Imam Syafi'i ini, istilah Imam Syafi'i ini hadis yang menjelaskannya. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para ulama dahulu dia mengistinbat hukum, menjelaskan hukum, dinisbahkanlah ini mazhab si fulan. Setelah masa itu muncul lagi masalah dalam akidah, khurafat, bid'ah. Sehingga muncul pula imam-imam yang baru, Imam Abu Hasan al-Ash'ari, Imam Abu Mansur al-Maturidi. Lalu orang merujuk pada imam yang dua ini. Itu sebabnya masyarakat muslim berakidah dengan satu di antara dua imam tadi, Abu Hasan al-Ash'ari atau Abu Mansur al-Maturidi, dan bermazhab dengan satu di antara 4 imam, Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad bin Hanbal. Satu di antara 4 mewakili ahlu sunnah, satu di antara 2 dalam akidah mewakili akidah Rasul dan sahabat. Saya perlu tegaskan Bapak Ibu, ahlu sunnah bukan stempel yang bisa dimiliki setiap orang, tapi ahlu sunnah wal jamaah punya sejarah, punya histori. Kenapa disebut dulu mazhab Imam Abu Hasan sebagai ahlu sunnah wal jamaah? Di masa munculnya berbagai sekte bid'ah, beliau meluruskan akidah sesuai dengan Rasul dan sahabat. Karena meluruskan sesuai dengan Rasul dan sahabat, para ulama menyebut inilah akidah ahlu sunnah wal jamaah. Jadi jangan kira mentang-mentang berjenggot ini ahlu sunnah, bukan. Mentang-mentang pakai imamah, pakai kopiah, pakai baju, katanya baju muslim, ini ahlu sunnah, bukan karena itu. Kalau sholat berjamaah selalu, lalu sebut ahlu sunnah, bukan itu. Ada sejarahnya, ada historisnya. Makanya Bapak Ibu, ketika disebutkan ahlu sunnah, Imam Murtada Az-Zabidi, ulama hadis, mengatakan dimaksudkan kepada Imam Abu Hasan al-Ash'ari dan pengikutnya, dan Imam Abu Mansur al-Maturidi dan pengikutnya, dan Imam Syamsuddin Ar-Ramli, pengarang kitab Nihayatul Muhtaj. Kitab beliau ini semasa beliau hidup sudah dimunaqasyah, sudah didebat oleh 400 ulama. Itu banyak buku. Andai saya menulis buku saya itu sudah dikritisi oleh 400 ulama. Setelah itu sampai sekarang bertahan buku itu. Satu rujukan penting dalam mazhab Syafi'i. Kata beliau, yang disebut dengan ahli bid'ah bila orang berbeda dengan keyakinan Imam Abu Hasan al-Ash'ari dan Imam Abu Mansur al-Maturidi. Sehingga apapun kelompok saat ini, apakah namanya Wahabi, namanya Salafi, manhaj sunnah, ahlul athar, ahlul hadis, kalau tak sejalan dengan yang dua tadi, semuanya ahlul bid'ah. Itu ulama yang bilang, ulama ahli hadis, ahli fikih, imam dalam agama. Saya cuma menyebutkan, menyampaikan kepada Bapak Ibu, mungkin belum membaca yang itu. Jadi, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika para ulama dahulu menyelesaikan masalah amal, muncullah 4 imam tadi. Masalah akidah muncul 2 imam tadi. Dan selanjutnya muncul imam-imam dalam tasawuf. Kalau orang bertanya, Ustaz, tasawuf itu katanya sesat, tasawuf itu banyak khurafat, itu bohong. Kenapa? Yang bicara itu orang yang tak pernah belajar tasawuf.
tak pernah mengamalkan tasawuf, tak pernah bersuluk, tak pernah bertarikat. Kalau mau tasawuf, mau tahu tasawuf, mau tarikat, tanya ke orang yang praktisinya, yang sudah bertarikat, yang sudah bersuluk. Kami selalu, sepekan yang lalu, ke Besilang, berjumpa dengan mursyid yang ke-13 Tariqah Naqsyabandiyah Al-Khalidiyah, Tuan Guru Zikmal Fuad, Dr. Zikmal Fuad MA. Dulu tahun lalu berjumpa di rumah Tuan Guru kita Abdul Somad di rumah Omak di sini. Saya tanya ke beliau, Tuan Guru, orang bilang bersuluk, bertarikat itu dibuat bid'ah. Ajaran tasawuf ini bid'ah, haram. Apa kata beliau? Ustaz, kita tak usah bicara banyak tentang tasawuf ini. Kita tengok orang bersuluk, satu saja orang bersuluk ni. Ketika bersuluk Ustaz, mereka itu kalau solat mesti berjamaah. Ada yang ikut membangunkan, mengingatkan agar berjamaah. Sehingga kalau sempat tidur siang atau istirahat malam, dia itu kalau tidur ada yang bangunkan supaya solat berjamaah. Kedua, mereka di luar solat menyebut Allah minimal 5.000. Allah, 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 atau zikir dengan zikir yang lain. Minimal sehari 5.000. Tiga, mereka kalau batal wudhu segera tajdidul wudhu, wudhu kembali. Kita di sini ada enggak yang 24 jam itu tak pernah wudhu itu batal? Atau selama bangun dari tidur lah, wudhu itu selalu tidak batal. Begitu batal langsung wudhu lagi, batal wudhu lagi, batal wudhu lagi. Ada enggak gitu? Orang bersuluk, begitu batal wudhu langsung wudhu lagi. 4, mereka tidak terbuka aurat selama suluk. Kalau dia kamar mandi berwudu, butuh taharah, itu sekedar terbuka, di luar itu tak terbuka. Kira-kira 4 yang dibuat ini sesuai sunnah atau ini bid'ah? Sesuai sunnah semua. Solat berjamaah, menjaga wudu, zikir yang tak terputus, menutup aurat, sesuai sunnah semua. Sehingga kata beliau, orang yang bicara bahwa tasawuf itu bid'ah, tarikat itu khurafat dan bid'ah, itu orang itu tak tahu. Dan memang kenyataannya tidak pernah belajar tasawuf dan tidak pernah mengamalkan tasawuf. Coba tanya orang Wahabi yang bilang tasawuf itu haram, tarikat itu khurafat, pernah tidak belajar tasawuf? Apa kitabnya? Kitab paling mudah ya, paling kecil, Bidayatul Hidayah misalnya, Ayyuhal Walad misalnya. Belum lagi syarahnya dengan berbagai syarah, apalagi sampai kepada Ihya Ulumuddin. Apalagi baca kitab Hikam Athaillah As-Sakandari dan kitab-kitab yang lain. Belajar yang dasarnya belum, mengamalkan yang sederhananya belum, tapi sudah menghukumi. Itu tak masuk akal. Yang benar itu orang tahu sesuatu, dia hukumi. Saya tahu bahwa ini belum ada plafon. Saya bilang masjid musola Nurul Ilmi tak ada plafon. Saya benar. Kenapa? Saya tahu. Ini tak benar Nurul Ilmi. Apa Nurul Ilmi? Musolanya macam kandang kambing kata dia. Tapi tak pernah masuk ke sini. Tak pernah ikut mengaji ke sini. Nengok foto pun tak pernah. Nengok streaming kita pun tak pernah. Tapi bilang macam kandang kambing kata dia. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kenapa umat Islam ini menisbahkan diri mazhab yang 4 dalam fikih, akidah pada imam yang 2? Sebab para imam ini menjadi imam, jadi rujukan dalam bidang masing-masing. Bukan karena kita yakin dengan Imam Syafi'i, tak yakin dengan Imam Abu Hasan. Atau sebaliknya, kalian yakin dengan amal Imam Syafi'i, tapi tak yakin dengan akidahnya. Bukan. Tapi setiap ilmu, setiap bidang ada imamnya. Sama macam kita di sini. Yang pandai membangun, ada ahlinya. Yang pandai perbaiki mobil dan motor, ada ahlinya. Yang pandai buat desain, macam membuat apa ni? Membuat spanduk, buat baliho ni, ada ahlinya. Tak semua orang Allah berikan kelebihan berkumpul pada dirinya seluruh kelebihan. Allah berikan lebih satu tapi kurang pada yang lain, dan begitu sebaliknya orang lain. Maka tak boleh ada yang sombong, dan mesti saling menghargai dengan orang lain dan tawaduk dengan orang lain. Saya lanjut. Kalau kita baca hadis yang ke-3 lagi. 3 atau 4? 3. Setia sikit lagi. Belum solat suruk lagi kan? Belum. Saya baca hadis. Abi Musa al-Asy'ari qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man shallal bardaini dakhala jannah. Siapa saja orang salat di 2 waktu salat yang dingin kita waktu melaksanakannya, Allah akan masukkan dia ke surga. Mana 2 salat yang salat itu dingin kita melaksanakannya? Al-bardani as-subh wal asar. Salat subuh dan salat asar. Hadis ini muttafaqun alaihi. Diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim. Sepakat sahihnya Imam Bukhari dan Muslim. Sebagian ulama menyebut solat ini subuh dan isya. Tapi di sini Imam Nawawi menjelaskan subuh dan asar.
Kenapa subuh dan asar? Subuh sedang enak-enak tidur, sedang nyaman-nyamannya badan kita berbaring. Tiba-tiba bangun, itu berat. Tapi kita lawan lalu kita bangun, Allah berikan pahala yang berat, pahala yang besar. Asar itu sedang enak-enaknya bekerja, pekerjaan tinggal sedikit lagi. Tapi kita kalahkan keinginan menyelesaikan dunia kita, pekerjaan kita untuk sholat, dibalas dengan masuk surga oleh Allah. Kan kalau sore itu, sedikit lagi, nanggung. Kalau saya tutup kerjanya payah, saya nyambung lagi, ntar lagi pulang. Jadi sore itu bagi sebagian orang godaannya berat. Maka setiap amal yang godaannya berat, yang perjuangannya berat, di balik itu Allah sediakan balasan yang besar. Maka termasuk Bapak Ibu, nanti kalau ada orang di kiamat saat matahari dekat dapat naungan dari Allah, itu rata-rata selama di dunia perjuangannya berat. Contoh, ada anak muda menahan syahwat, itu berat. Kalau orang tua menahan syahwat, itu ringan. Dah lama dah hidup, dah lama dah merasakan syahwat itu, dah bosan dah dengan syahwat. Tapi anak muda sedang bergejolak-gejolaknya, dia lawan, itu berat. Maka begitu berat, Allah sediakan ganti yang besar. Apa ganti yang besar? Saat semua orang kepanasan dengan matahari yang dekat, matahari akhirat, dia tak merasakan kepanasan karena dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga di sini. Subuh, asar, bagi sebagian orang berat perjuangannya. Apalagi mesti di masjid berjamaah, berat. Dia lawan, Allah sediakan masuk surga. Dari sini dakhalul jannah dengan fi'il madhi, bukan yadkhulunal jannah. Apa kata para ulama? Ini untuk menunjukkan, untuk taukid, pasti dia dapat yang demikian. Bukan lagi mudah-mudahan dia dapat, tapi dipastikan dia dapat masuk surga gara-gara dia melakukan amal yang tadi. Apa amal dia? Melaksanakan salat, menjaga salat subuh dan asar. Atau sebagian mengatakan subuh dan isya. Nah, kita ambil yang mayoritas ulama saja, subuh dan asar. Karena di situ Imam Nawawi menyebutkan subuh dan asar. Ada di kitab Bapak-bapak, kitab Abang-abang, disebutkan itu as-subhu wal asr. Baik, hadis yang berikutnya, Sabi Ashar. Anhu, dari sahabat Abu Musa al-Ash'ari. Mereka dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, kalau ada yang bertanya, Ustaz, kenapa bisa sebutkan sahabat Anu kemudian Rasul? Kalau kita tengok Sahih Bukhari dan Sahih yang lain, dari Imam Fulan, Imam Bukhari, gurunya Hannad, gurunya Ismail dan seterusnya, kenapa disebutkan itu? Dalam Islam, ilmu itu tak tiba-tiba seseorang dia dapat, tapi dia kalau nak belajar dengan gurunya, dia beristihad. Hadis itu dari Rasul. Tak mungkin orang sekarang dapat kecuali dia dapat dari khabar gurunya. Gurunya dari gurunya, gurunya dari guru selanjutnya sampai kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan Bapak Ibu perlu tahu, jangankan mendoakan orang jadi riwayat hadis tadi, menyebut namanya saja, kata Imam Sufyan bin Uyainah, tanazzalur rahmat, Allah turunkan rahmat, menyebut nama orang baik, nama orang saleh. Jadi kalau kita baca buku hadis, baca nama sahabat Nabi, baca ulama tabi'in, ulama salaf berikut, siapa aja ulama kita baca itu, menyebut nama orang baik, orang saleh, Allah turunkan rahmat. Apalagi mendoakan mereka, apalagi beramal niatnya untuk mereka, Allah turunkan rahmat lebih banyak lagi. Lanjut, kata sahabat Abu Musa al-Ash'ari, kata Rasul SAW, idza maridal abdu, apabila seorang hamba dia sakit. Kalau tak sakit, dia subuh itu sempurna, berdiri, pakai kunut, zikirnya sempurna. Atau safar, dia pergi safar, sehingga solat isya malam itu tak bisa dia sempurna dengan isya 4 rakaat, zikirnya panjang, baca Qurannya panjang. Atau solat sunnah, tak bisa dia baca solat sunnah normal karena dia di perjalanan. Kutiba lahu, Allah catat pahala untuk dia, mithlu ma kana ya'malu muqiman sahihan. Solat yang dia buat ketika sakit butuh perjuangan, dibuat di safar dan butuh perjuangan tak sama dengan dia muqim, dia sehat, Allah kasih pahala sama macam dia sedang solat saat muqim, saat dia sehat. Paham maksudnya? Saya hari ini sakit. Biasanya kalau sehat, solat isyraq, solat duha, puasa sunnah. Lalu karena sakit, saya tak kerjakan. Apa yang saya dapat? Karena keistiqomahan tadi, meskipun tak mengerjakan karena sakit, dihitung
dapat pahala yang sama seperti saya sedang sehat, dihitung pahala yang sama karena musafir tak bisa melaksanakan solat sebagaimana saat mukim, dapat pahala seperti saya sedang mukim melaksanakan semua tata cara ibadah yang sempurna. Jadi ini kelebihan orang istiqomah. Istiqomah tahajud, istiqomah witir. Tiba-tiba satu malam karena safar tak tahajud, tidak witir. Dihitung tidak tahajud tak witir karena safar tadi, tetap dapat pahala seperti dia tahajud dan witir setiap hari. Kalau ada orang sakit sehingga dia tak melaksanakan berbagai amal soleh karena dia sakit tadi, kalau sehat dia akan buat. Dia dihitung dapat pahala seperti orang sehat berbuat padahal dia sakit. Tak beramal, tapi dihitung beramal seperti dalam keadaan dia normal beramal. Ini kelebihan syariat kita Bapak Ibu. Tak beramal real, tapi bisa dapat pahala sama seperti beramal real. Ini hanya dapat umat Nabi Muhammad. Umat dulu tak dapat. Umat dulu baru berniat dosa sudah dihitung dosa. Berniat amal baik tak dihitung niat amal baik. Umat Nabi Muhammad hanya biasa berbuat baik karena sakit tak berbuat baik. Atau ada orang mau niat baik tak dikerjakan dapat pahala, dikerjakan pahala sampai 10 kali lipat, bahkan sampai lipat ganda yang tak terhitung pahalanya. Itu hebatnya umat Nabi Muhammad, sehingga menjadi umat Nabi Muhammad ini bertuah betul kita nih. Maka wajar umat Nabi Muhammad kalau datang Rabiul Awal dia bergembira, dia tunjukkan bahagianya, dibuat maulud atau apa saja namanya, apakah maulid Nabi atau yang lain, dia tunjukkan farah, surur, bahagia dan gembiranya menjadi umat Nabi Muhammad dan lahir Nabi Muhammad di bulan Rabiul Awal. Kalau tak lahir yang Nabi Muhammad di Rabiul Awal itu, tak ada kita pengajian pagi ini, tak ada salat jamaah, tak ada puasa Senin Kamis, tak ada puasa Ramadan, tak ada kita silaturahim dan segala macam. Kenapa? Yang menyampaikan itu, yang menyebabkan kita beramal semua itu Nabi yang lahir di bulan Rabiul Awal. Dalam hadis sahih, paman Nabi bernama Abu Lahab, beliau begitu lahir anak saudaranya Abdullah yang kemudian bernama Muhammad, dikasih tahu oleh budaknya Suwaibah al-Aslamiyah, Tuhan, sudah lahir keponakan engkau, anak saudara engkau, seorang laki-laki. Gembira dia. Saking gembiranya, dimerdekakan Suwaibah untuk menyusukan Nabi Muhammad SAW. Begitu dia meninggal, Abbas, saudara dia, mimpi. Ditanya, kaifa haluka atau ma haluka, bagaimana keadaan engkau setelah engkau meninggal? Faqala finnar, aku dimasukkan ke neraka. Namun kata Abu Lahab, setiap hari Senin yukhaffifu anni, diringankan azab dariku. Sehingga ditunjuknya ujung jarinya, menetes dari ujung jari ini ada setetes air yang bisa dia isap setiap Senin. Ringan azab dia. Ditanya, kenapa engkau dapat seperti itu? Dengan kata beliau, karena bahagia lahir Nabi Muhammad dan dengan memerdekakan budaknya Suwaibah. Jadi Abu Lahab bahagia dengan lahir Nabi, lalu merdekakan budak gara-gara bahagia tadi, Allah jadikan dia setiap Senin ringan azabnya. Kenapa Senin? Hari lahir Nabi Muhammad. Bayangkan, ini yang hidup sejak lahir, cinta pada Nabi Muhammad, buat maulid, banyak selawat, lebih banyak lagi kemuliaan yang dapat dibanding Abu Lahab yang dijelaskan oleh Quran, kekal namanya dalam Al-Quran, dia dilaknat. Kita tak dilaknat. Laknat itu artinya jauh dari rahmat. Kita ini dirahmati, dia tak dirahmati, tapi setiap Senin ringan azabnya. Itu sebabnya sejak dahulu ulama membuat maulid Nabi. Dan perlu saya ingatkan, Imam Ibn Katsir cerita bahwa yang buat maulid itu bukan orang Syiah, tapi seorang raja yang adil, yang pejuang, seorang alim, dan Imam Ibn Katsir mendoakan beliau. Ini ceritakan oleh Imam Suyuti dalam kitab Husnul Maqsid fi Amalil Maulid. Sehingga kalau Anda bilang bahwa maulid pertama kali dibuat oleh Syiah dan kita meniru Syiah, tunjukkan buktinya. Mana bukunya? Mana riwayatnya? Tunjukkan. Dalam katanya Bidayah Nihayah, tunjukkan bagian yang mana, halaman berapa, bab yang keberapa, juz yang keberapa. Tunjukkan. Mana redaksinya? Tidak jumpa. Lagian Bapak Ibu, Syiah itu Muslim atau tidak? Syiah masih Muslim. Buktinya apa? Dalam sekte-sekte, kalau kita belajar Al-Milal wan Nihal, Syiah ada di antara satu sekte itu. Milal Nihal itu sekte-sekte dalam Islam.
Syiah, Mu'tazilah, Khawarij. Wahabi itu Muslim juga. Salafi itu Muslim juga. Itu sama. Syiah, Wahabi itu sama. Sama-sama masih Muslim, sama-sama ahlul bid'ah keduanya. Itu masih Muslim keduanya. Jadi Syiah itu masih Islam. Meniru Yahudi Nasrani saja boleh ya Rasul. Apalagi meniru Muslim. Anggap kalau kita meniru Syiah dalam maulid Nabi. Meniru Syiah Muslim boleh. Yahudi Nasrani aja boleh ditiru. Dan kata Nabi, saat orang Yahudi puasa Asyura, kenapa sebabnya? Mereka bersyukur selamat Nabi Musa tenggelam Fir'aun. Karena bersyukur setiap hari Asyura puasa. Nabi suruh umatnya puasa juga hari Asyura. Dan banyak hadis yang lain. Nabi suruh agar kita sama dengan yang dibuat orang Yahudi. Sejarah azan. Dulu ditanya, sahabat, gimana cara kita memberitahu orang bahwa sudah masuk waktu sholat? Orang datang menerawih masjid. Ada yang usulkan bunyikan lonceng. Ada yang usulkan tiup trompet. Ada yang usulkan hidupkan api. Itu Majusi, Nasrani, Yahudi. Meniru mereka aja di depan Rasul, diusulkan sahabat pada Rasul, boleh. Apa pula salahnya meniru Syiah? Apalagi yang ditiru itu benar. Kita jangan meniru Syiah. Ini pakaian ini, ada baju batik diajarkan Rasul. Baju levis yang Bapak Ibu pakai, tidak diajarkan Rasul. Tapi karena dia tak bertentangan dengan syariat, kita pakai. Patokannya bukan berasal dari kafir, berasal dari Syiah, lalu dia pasti salah, bukan. Sesuai atau tidak dengan syariat, di situ benar dan salah. Paham Bapak Ibu? Jadi mau sebut meniru Syiah, disebut meniru Hindu, meniru apa saja, patokan kita bukan meniru siapa, tapi sesuai syariat atau tidak. Sepanjang saya hidup, maulid itu saya tahu orang hadir, lalu di situ ada baca Quran, lalu ada ceramah, atau baca kitab cerita tentang maulid, atau baca maulid apakah Barzanji, atau baca Al-Burdah, atau baca Simtud Durar, atau baca Ad-Diya'ul Lami', atau Dalailul Khairat, dan lain-lain. Terus hadis baca apa Ustaz kalau kita maulid? Barzanji. Masyarakat Melayu Barzanji itu rata-rata familiar. Jadi yang kita baca hal-hal begitu ketika maulid. Sudah itu kalau kita tahu Barzanji, Burdah, dan berbagai hal kitab selawat itu isinya tentang bagaimana Nabi, sejarah Nabi, akhlak Nabi, mukjizat Nabi, kelebihan Nabi, keistimewaan Nabi. Kalau pandai bahasa Arab, akan bertambah ilmu kita, bertambah keyakinan kita, makin kenal dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sudah itu baca Quran, baca maulid, ceramah, baca hadis. Sudah itu makan sama-sama, berdoa, pulang. Betul? Ada yang salah dari itu? Ada yang tak sesuai dengan sunnah? Sama macam pengajian pagi ini. Yang dibaca hadis Nabi, ada makannya, ada doanya. Apa bedanya dengan maulid? Maulid cuma dibuat di bulan Rabiul Awal. Ustaz mengkhususkan Rabiul Awal itu tak boleh Ustaz. Kenapa? Nabi mengkhususkan setiap Sabtu ke Masjid Kuba, kan dia tak sebut Nabi bid'ah. Ngerti? Nabi ke Kuba itu setiap hari Sabtu. Nabi menjelaskan begitu. Makanya siapa saja orang bersuci dari tempat dia tinggal, kemudian dia pergi ke Masjid Kuba, salat 2 rakaat, dia dapat pahala sama dengan orang umrah. Dan Nabi mengkhususkan setiap Sabtu di situ. Mengkhususkan hari, mengkhususkan waktu untuk amal tertentu. Nabi sudah contohkan. Lalu kenapa pula kita khususkan Rabiul Awal buat peringatan Maulid Nabi, dia bid'ah? Paham maksud saya? Jadi kalau dibuka wawasan, dibuka nalar, dibuka referensi, banyak betul amaliyah ini. Sebenarnya banyak dasar syariat. Cuma kita tak tahu lalu menghukumi yang tak tahu tadi dia salah, dia bid'ah. Kata para ulama ahli logika, adamul wajadan la yalzamu adamul wuqu'. Tidak tahu sesuatu bukan berarti yang kita tidak tahu itu tak ada. Misal, nih sekitar tinggal nih ada seorang bapak namanya Abdurrahman. Saya 10 tahun sini bolak-balik tapi tidak pernah jumpa beliau, tidak pernah dikasih tahu bapak itu namanya Abdurrahman. Ada tetangga musola Nurul Ilmi namanya Abdurrahman. Lalu tiba-tiba kata orang, saya kemarin singgah dan ke rumah Pak Abdurrahman yang samping musola Nurul Ilmi. Apa kata saya? Bohong itu. Tak ada Pak Abdurrahman musola Nurul Ilmi. 10 tahun saya ada ke sana. Kira-kira yang benar bapak tadi itu saya. Bapak tadi kenapa? Dia berjumpa dengan Abdurrahman itu. Saya tak tahu. Bukan Abdurrahman tak ada. Saya tak tahu.
Jadi kalau tidak tahu sesuatu, tidak berarti yang kita tidak tahu tidak ada. Bapak Ibu pernah nengok malaikat? Ada yang pernah nengok hantu? Ini hantunya aneh ini pula. Tidak pernah nengok hantu tapi takut dengan hantu. Saya sepanjang hidup belum pernah nengok hantu lagi. Entahlah nanti malam. Tapi sepanjang hidup belum pernah nengok hantu. Cuma anak kecil sampai orang tua yang bilang hantu, takut dia. Langsung tegak bulu roma dia. Entah apa bentuk hantu itu. Tapi tak pernah nengok hantu bukan berarti hantu tak ada. Tak pernah nengok jin bukan berarti jin tak ada. Tak pernah nengok malaikat bukan berarti malaikat tak ada. Tak pernah menengok bagaimana azab dan nikmat kubur bukan berarti nikmat dan azab kubur tak ada. Ngerti ya Pak Ibu? Itu juga dengan dalil. Tak berjumpa dengan dalil, tak tahu dalil yang mana menunjukkan amal diboleh, bukan berarti amal itu tak berdalil. Sehingga dalam agama ini, diam karena tak tahu jauh lebih selamat daripada banyak bicara tapi tak tahu, berpandai-pandai. Itu jangan-jangan di akhirat nanti susah. Kenapa? Si anu ini bilang syirik, ini kafir, ini bid'ah, ini fasik. Bapak Ibu perlu tahu, di akhirat nanti Allah tak akan hisab kita gara-gara ada orang kafir bilang ke dia, kamu kafir. Kita tak pernah bilang kafir ke dia. Itu tak akan dihisab oleh Allah. Tapi kalau ada orang tidak kafir, kita bilang, kamu kafir, kamu sesat, kamu bid'ah. Justru itu yang susah hisabnya di akhirat nanti. Menuduh orang padahal dia tak seperti itu. Tapi orang yang betul-betul seperti itu tak pernah kita sampaikan pada dia seperti itu, tak akan dihisab oleh Allah. Contoh tadi, dia memang ahli bid'ah. Kamu ahli bid'ah. Tak pernah kita bilang begitu. Tak pernah kita sampaikan terus terang dia ahli bid'ah. Tak dihisab gara-gara itu. Tapi serampangan, salah menuduh orang, itu hisabnya susah di akhirat nanti. Ngerti Bapak Ibu? Jadi kalau tidak tahu soal agama ini banyak diam saja. Atau bertanya kepada yang ngerti. Sudah tahu, sudah bisa beramal, beramal sajalah. Tak pula jangan sampai ilmu ini untuk menghukum orang. Ilmu ini untuk menghukum awak. Kemarin apa belum dibuat, sekarang apa yang hendak dibuat. Apa amal soleh yang kita tahu belum pernah dibuat, itu yang kita buat. Bukan mengukur orang. Oh, aku pengajian setiap Rabu subuh, ikut atau solehin. Ya, kalau diukur-ukur semacam wali Allah yang ada di apa dah, di Syam lah. Semacam wali Allah yang ada di Makkah lah, yang biasa salatnya dalam Ka'bah. Jangan pula begitu. Tapi ilmu ini untuk mengukur diri kita, bukan untuk menghukum orang. Baik, hadis tadi riwayat Imam Bukhari, sahih hadis tadi. Dah bisa salat isyraq, Bang? Saya kira cukup. Nanti setelah sholat kita tanya jawab. Yang bisa kita jawab insyaallah kita jawab, yang tak bisa kita tangguhkan. Terima kasih. Kita tutup sementara untuk salat isyraq. Atau langsung? Oh, langsung boleh. Kalau ada pertanyaan silakan. Kalau ada kertas silakan. Kalau menunjuk langsung silakan. Ada pertanyaan? Ibu-ibu juga boleh silakan. Ada pertanyaan? Yang online boleh juga kalau ada pertanyaan. Itu dunia sekarang, bisa online, bisa offline. Nah, di mana orang dengar pengajian bisa juga ikut pengajian ini. Ada yang belum kita tahu, kata Syekh Abdul Mun'im yang kemarin datang ke Nurul Azhar. Beliau anak Syekh Abdul Aziz Al-Ghumari. Kemudian di antara guru beliau, paman beliau Syekh Ahmad bin Siddiq Al-Ghumari, Syekh Abdullah bin Siddiq Al-Ghumari. Kata beliau kalau ada orang ikut pengajiannya online, tapi dia betul-betul ikut pengajian, itu berhak boleh mendapat ijazah sanad dari guru yang memberikan ijazah sanad. Artinya dia mengamalkan, saya dengar pengajian dari Ustaz Anu, cuma dia online, itu boleh seperti itu. Artinya dia menisbahkan bahwa ilmu yang dia dapat karena dia nonton online dari guru yang mengajar dari online tersebut, itu boleh bersanad amal dengan itu. Sehingga kalau nanti abang, kakak, ibu, semuanya mungkin hujan hari, mungkin tak sehat badan, nonton di rumah, insyaallah tetap sama. Jika nanti diijazahkan sanad Riyadhus Shalihin, bisa berhak dapat sanad yang sama. Tapi dengan syarat nontonnya macam orang mengaji juga. Nah, jangan sambil-sambilan. Saya tiduran, kadang tertidur, kadang terbangun. Atau kadang-kadang main apa namanya, main games atau lain-lain. Nah, tapi mengaji juga, cuma dari jauh, tak hadir di lokasi. Baik, ada pengajian? Ada pertanyaan? Kalau tidak, kita cukupkan, langsung kita sholat sunnah. Sudah itu kita sarapan pagi. Sudah itu pulang ke rumah masing-masing. Jangan pulang ke rumah orang.
Nanti banyak pula perkara nanti. Terima kasih. Mohon maaf salah dan kurang. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.